Kita menuju ke Bang Henry Satrio. Bang Hensat, kalau memang belum diputuskan oleh PD Perjuangan, kalau kita menganalisis ada beberapa pernyataan dari Bu Mega. Misalnya tidak ada koalisi atau oposisi, kemudian juga Bu Mega menyoroti mengenai kecurangan pemilu tahun ini. Apakah ini mengindikasikan bahwa sikap politik PD Perjuangan akan mengambil sikap oposisi? Kalau dari kita sama-sama mendengarkan ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, itu kan sebetulnya sebuah penegasan bahwa yang pertama ya, sosok Megawati Soekarno Putri ini memang penjaga negara dan selalu berdasarkan hukum gitu. Jadi dia berkali-kali mengatakan bahwa dia mengambil ranah hukum supaya juga bisa dicontoh oleh rakyat Indonesia. Bahkan ada di salah satu cuplikan video yang ditayangkan pada saat Rakernas tadi. Kemudian yang kedua, DNA-nya PDI Perjuangan ini memang perjuangan gitu. Jadi artinya DNA perlawanannya itu ada. Sehingga tadi disampaikan lagi oleh Ibu Mega. Berkali-kali dia mengatakan dan bertanya kepada kadernya, berani atau tidak, takut atau tidak. Ini untuk mengungkapkan bahwa ini loh, DNA kita tuh DNA perjuangan, DNA perlawanan. Jadi jangan sampai kemudian Anda takut. Bahkan tadi berkali-kali menyinggung salah satu institusi aparat pemerintah juga kan, berkali-kali untuk mengajak kadernya untuk tidak takut. Kemudian yang ketiga, kalau tadi pertanyaannya Vita, bahwa apakah akan berada di luar atau tidak, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega saja, kelihatannya memang Ibu Mega akan memutuskan, kalau saya memprediksi ya, kerjasama yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah kerjasama yang mirip-mirip pada saat Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR, sementara SBY adalah presidennya. Jadi kira-kira kerjasama dalam arti memberikan masukan kritis kepada pemerintah, tapi bukan berarti langsung berlawanan dengan pemerintah. Dan itu mendapat reward dari masyarakat. Sikap itu pada saat sikap Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR, kemudian SBY menjadi presiden, memberikan masukan-masukan kritis kepada presiden, PDI Perjuangan waktu itu mendapatkan reward langsung dari masyarakat dengan hat-trick pemenang pileg 3 kali dan kadernya bisa menjadi presiden gitu ya. Nah itu aslinya DNA-nya PDI Perjuangan. Jadi kalau kemudian mereka memutuskan bekerja sama dalam arti kerjasama kritis dengan pemerintah, saya tidak kaget karena memang di situ DNA perjuangannya, dan saya yakin mereka akan memetik hasil positif nanti di 2029 karena satu hal yang paling penting dari PDI Perjuangan, mereka tidak pernah kehabisan kader gitu ya. Pada saat kader-kader sudah mulai senior, muncul tuh Mas Seno yang gaya bicaranya itu khas PDI Perjuangan banget tuh. Jadi artinya dengan kaderisasi yang bagus, kalaupun kemudian mengambil jarak dengan pemerintah, memutuskan menjadi mitra kerjasama, tapi kerjasamanya kerjasama kritis, menurut saya bukan sebuah permasalahan untuk PDI Perjuangan. Tapi lagi-lagi dari pidatonya Ibu Mega tadi, nampaknya memang keras sekali, ingin mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan bahwa DNA yang mereka miliki adalah DNA perlawanan, jadi tidak perlu takut, harus terus maju. Gitu kira-kira. Baik. Bang Hensat tadi mengatakan ini ada DNA perjuangan, terus kalau kita lihat juga pertanyaan oposisi atau koalisi, tapi ternyata Anda mengatakan ini adalah kerjasama kritis. Ini seperti apa sih bentuk dari kerjasama kritis ini nantinya, dan untuk pemerintahan ke depannya efeknya akan seperti apa? Gini, PDI Perjuangan pemenang pileg 3 kali. Bila MD3 tidak diubah, maka otomatis Mbak Puan akan menjadi ketua DPR, gitu ya. Mungkin ketua MPR akan diambil oleh Gerindra ataupun Golkar gitu ya. Tapi dengan Mbak Puan menjadi ketua DPR, yang artinya fungsi legislasi itu masih dipimpin oleh PDI Perjuangan, maka ya setiap kali ajuan-ajuan undang-undang atau kebijakan dari pemerintah itu akan mendapatkan masukan kritis dan tajam dari DPR. Jadi yang artinya masyarakat akan menikmati bahwa ada kelompok kritis di DPR yang memegang tampuk pemerintahan, sehingga dengan mudah memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah, yang ini jangan, atau yang ini silahkan jalankan tapi dengan catatan, atau yang ini tidak boleh sama sekali dijalankan.
Kira-kira bayangan saya itu akan seperti itu karena di zaman Pak Taufik Kemas, Ya, ya. SBY pun bisa melaksanakan kebijakannya dengan mudah, tapi tetap mendapatkan masukan-masukan kritis dari sosok Taufik Kemas dan PDI Perjuangan kala itu. Ya, ini menarik nih. Jadi Bang Hensat menyoroti soal bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Pak SBY ketika menjabat sebagai presiden dan juga Pak Taufik Kemas ya waktu itu ya sebagai ketua MPR. Saya tanyakan ke Mas Seno, mungkin nggak kerjasama itu bentuknya terrealisasi di 2024 kali ini? Ya, terima kasih Bang Henry Satrio. Saya terenyuh juga mendengarkan penjelasan dari Bang Hensat tadi. Tapi secara umum sebenarnya kalau bicara tentang dinamika politik akhir-akhir ini, saya juga bingung juga. Kekuasaan ini seakan-akan dimaknai hanya sebatas persoalan bagi-bagi. Setelah pemilu selesai, siapa yang bisa terburu-buru untuk bergabung dengan epicentrum kekuasaan baru, maka itulah the only game of politics. Padahal tadi misalnya Ibu Mega menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada norma kepantasan, ada kepantasan politik. Bagaimana berperilaku politik itu juga ada batasan-batasan aturan etikanya. Contohnya misalnya Bu Mega mengapresiasi apa yang dilakukan oleh P3, Perindo dan kemudian Hanura yang menyampaikan kepada Bu Mega bahwa setelah Pilpres selesai tetap akan bersama dengan platform perjuangan yang dirumuskan bersama pada saat mengusung pasangan Ganjar Mahfud dengan PDI Perjuangan. Artinya apa? Bicara tentang kemenangan itu tidak hanya bicara tentang masalah pendapat kekuasaan kapan, di mana dan siapa, tetapi konsistensi narasi inilah yang menjadi penting, konsistensi perjuangan ini yang menjadi penting, dan keistiqomahan ini yang dibaca oleh masyarakat hari ini. Maka saya rasa kemudian apa yang menjadi poin-poin kritis kami selama masa pemilu juga tetap tidak akan berubah. Persoalan bahwa kami hari ini mendapatkan kursi yang paling banyak dan itu secara konstitusional, secara aturan main di legislatif, artinya berhadiah kami dapat menjadi ketua DPR RI secara positioning politik, itu kan sesuatu yang dilakukan berdasarkan asas konstitusi. Kami diajarkan untuk taat aturan main, bukan kemudian kami melakukan lobby-lobby politik untuk kemudian jabatan-jabatan tertentu. Tapi secara konstitusi memang itu tanpa melalui undang-undang MD3 atau perubahan revisi undang-undang, kamilah yang berhak untuk menjadi ketua DPR RI. Maka fungsi itu akan kami jalankan, kami menyadari dalam demokrasi perlu check and balance, fungsi kritik itu akan terus kami lakukan dengan kesadaran penuh oleh seluruh kader-kader PDI Perjuangan secara konsisten. Baik. Saya rasa itu. Baik, tapi Mas Seno melihat pendapat dari Bang Hensat tadi ini seperti apa? Apakah memang kerjasama kritis seperti zamannya Pak Taufik Kemas itu mungkin akan terwujud di pemerintahan kali ini? Di legislatif ada PDIP dan yang mengkritisi kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya apapun itu kan akan dibahas secara mendetail dan mendengarkan masukan dari semuanya, termasuk para pakar, para akademisi yang hari ini juga kami undang untuk hadir di dalam pembukaan Rakernas, dan itu akan diputuskan untuk diusulkan dalam waktu 3 hari ini. Jadi itu semua akan kami bahas segala macam terkait sikap politik terlebih dahulu. Jadi sebelum bicara tentang peran politik, saya rasa yang harus step one-nya adalah sikap politik. Dan itu sedang kami rancang, sedang kami bahas untuk di dalam Rakernas ini. Oke, menarik ya. Kita mau menuju ke Bang Hensat lagi. Kalau memang Bang Hensat, sistem kerjasama politik yang akan dibangun oleh PDI Perjuangan di tahun ini seperti di zaman Pak Taufik Kemas, artinya apakah ini bisa kemudian mengafirmasi kenapa kemudian kita lihat Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani juga membangun komunikasi politik yang baik dengan Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra dan juga ke Presiden Joko Widodo? Gini, kita kan menganut trias politika ya, dan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif pastinya akan menjadi mitra pemerintah di DPR gitu ya. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan fungsi-fungsi pengawasan, menerima aspirasi, kemudian juga memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Nah, bila kemudian PDI Perjuangan mengambil peran ini, maka yang selama ini hilang ya dari perpolitikan di Indonesia bahwa mudah pemerintah memberikan mendapatkan partner untuk pengesahan banyak sekali undang-undang, misalnya Cipta Kerja itu walaupun diprotes oleh masyarakat, tapi kan smooth di DPR. Nah, nanti pada saat PDI Perjuangan
misalnya nanti disepakati melakukan fungsi kritis kepada pemerintah, tentu saja sebelum pengesahan itu akan ada masukan-masukan kritis yang kelasnya tinggi atau kelas kakap gitu ya kepada pemerintah, sehingga tidak terlalu mudah pemerintah dalam mengajukan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada pemerintahannya. Misalnya, contoh, yang paling terkenal kan makan siang gratis. Kemudian kemarin saya nonton juga TV One dengan Mbak Caca, ada sebutan menjadi sarapan gitu ya misalnya. Baik itu makan gratis maupun sarapan, tentunya akan pergi kebijakan ini ke DPR. DPR setuju atau tidak? Nah, disitulah nanti peran PDI Perjuangan, memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah, baiknya sarapan atau makan siang, kemudian bagaimana kebijakan finansialnya, siapa yang akan melakukan, tahapan-tahapan itu dimulainya dari mana. Jadi akan lebih sehat memang bila PDI Perjuangan memimpin kelompok masyarakat yang kritis nanti pada saat pemerintahan Pak Prabowo berlangsung. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Hensat dan juga Mas Seno atas waktunya, sayang sekali waktu yang terbatas. Terima kasih atas waktunya Mas Seno juga Bang Hensat. Sehat-sehat selalu.